Sobat Masjid, balik lagi dengan Narator Magang. Nah, seperti biasa Narator Magang akan membawakan sebuah alur cerita film. Kali ini masih bertema bertahan hidup, tapi bertahan hidupnya di sebuah pesawat luar angkasa yang berjalan menuju sebuah planet baru. Dan terdapat dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan, yang terpaksa terbangun dari kapsul hibernasinya setelah mengalami kerusakan. Akankah mereka sampai ke planet itu? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Film akan dibuka di tengah kegelapan semesta yang bermandikan cahaya bintang. Kemudian datang sebuah wahana luar angkasa yang melintas dan melayang di tengah kegelapan itu. Benda ini disebut dengan Avalon, sebuah wahana luar angkasa yang membawa 5.000 awak dan juga lebih dari 200 kru. Wahana ini akan menuju sebuah tempat yang disebut dengan Homestay 2, sebuah planet koloni manusia yang berjarak 190 tahun dari bumi. Pesawat ini sangat canggih, bahkan dikabarkan peluang kerusakannya hanya 5%. Pesawat ini juga memiliki sebuah pelindung di depannya yang dapat menyingkirkan penghalang apapun yang menghalangi lintasan dari wahana ini. Tapi sayangnya alam berkata lain. Terdapat hujan meteor yang membuat pesawat ini harus menyalakan semua sistem otomatisnya dan memindahkan seluruh cadangan energinya ke dalam perisai. Tapi sayangnya, di depan ada sebuah asteroid raksasa yang menghantam. Asteroid itu benar hancur, tapi sayangnya serpihannya mengenai pesawat yang membuat wahana ini mengalami malfungsi. Wahana ini tidak dikendalikan oleh seseorang, tapi beroperasi secara otomatis karena seluruh awaknya sedang berada di dalam tabung hibernasi. Karena mengingat jarak perjalanannya yang sangat jauh, jadi hampir tidak mungkin bila mereka menunggu di pesawat itu. Jadi mereka memutuskan untuk tidur di dalam kapsul hibernasi. Karena hantaman dari asteroid itu membuat sistem fusinya menjadi rusak. Karena itu, sistem pemindai otomatis dari pesawat itu memindai beberapa kerusakan. Tapi untungnya, sistem berhasil memperbaiki kerusakan itu. Tapi sayangnya, tidak dengan satu kapsul hibernasi. Tak selang lama, sebuah kapsul mulai terangkat dan mematikan sistem hibernasinya. Muncullah seorang pria yang tampak kebingungan bernama James. Perangkat Artificial Intelligence atau AI di pesawat itu mulai menjelaskan kalau dia sudah dekat dengan Homestay 2 dan sisa perjalanannya hanyalah 4 bulan. Jadi, Artificial Intelligence itu meminta dia untuk kembali ke kabinnya. Padahal, jarak mereka kurang 90 tahun lagi dari Homestay 2. Experiencing post-hibernation sickness. For your new life on Homestead 2, 38. For passengers with engineering. Kemudian James kembali ke kamarnya. Di sana dia meminta meminum sebuah cairan agar kepalanya segera pulih dari pusing itu. Di keesokan paginya James bersiap untuk memulai kelas. Tapi saat dia sampai di kelas itu, tidak ada siapapun kecuali hologram dari Artificial Intelligence yang menjelaskan mengenai peradaban di bumi. Di sini James ingin mengajukan pertanyaan. Dia bertanya, kemana semua orang? Artificial Intelligence itu menjawab kalau semuanya berada di Avalon. Dari sini James merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jadi James mulai mencari kemana semua orang. Kemudian dia bertanya kepada salah satu mesin untuk menuju pusat bantuan. Tapi saat dia berada di pusat bantuan, tidak ada siapapun. Kemudian dia ingin bicara dengan kapten. Awalnya, Artificial Intelligence itu menolaknya karena biasanya kapten tidak berbicara dengan penumpang. Tapi James mengatakan kalau ini darurat. Jadi, Artificial Intelligence itu mengatakan kalau kapten biasanya berada di anjungan kemudi. James menuju tempat itu dan hanya melihat pintu yang tertutup. Setelah terjebak dalam kebingungannya, James menuju sebuah ruangan yang ternyata ruangan itu adalah observatorium. Di observatorium itu, James meminta untuk menunjukkan planet Homestay 2. Kemudian, Artificial menjelaskan mengenai planet itu yang masih berjarak 90 tahun lagi dan mereka baru meninggalkan bumi selama 30 tahun. James kaget. Kemudian dia berlari menuju ruang informasi. Kemudian, James mulai membuat sebuah rekaman yang akan dia kirimkan ke bumi. Dia melaporkan kalau kapsul hibernasinya telah rusak dan dia bangun lebih awal. Dan dia bingung apa yang harus dia lakukan.
Setelah pesan itu selesai, James langsung mengirimnya. Dan ternyata biaya pengirimannya adalah $6.000. Dan ditambah lagi, pesan itu akan sampai 30 tahun lagi. Dan balasannya paling cepat adalah 55 tahun lagi. Dan James dalam masalah besar. Di tengah kebingungannya, James berjalan di koridor. Kemudian dia melihat seseorang di bar itu. James bergegas menemui pria itu. Tapi sayangnya pria itu hanyalah android. Kemudian James bertanya mengenai kapsul hibernasi. Yang dijawab oleh android itu bahwa peluang kerusakannya hampir mustahil. Tapi James berkata kalau dia berada di tempat ini dan dia bangun lebih awal. Tapi karena itu hanyalah android dan mesin, jadi dia hanya menjawab sesuai kapasitasnya, yang membuat James sedikit kesal dengan android. And when are all the passengers supposed to wake up? 4 months sitting here with you. Well, I am. Di keesokan paginya, setelah dia terbangun di kabinnya, James menuju kantin untuk mencari sarapan. Tapi sayangnya karena dia adalah penumpang kelas rendah, jadi makanan seperti cappuccino atau makanan mewah lainnya dia tidak bisa memesan. Jadi yang dia dapat hanyalah kopi hitam dengan ukuran besar. Kemudian James memutuskan untuk memperbaiki kapsul hibernasinya sendiri. Mengingat kalau James memiliki latar belakang seorang teknisi. James dengan peralatannya mulai memperbaiki kapsul itu. Tapi sayangnya dia gagal memperbaikinya. Bahkan kapsul itu hampir saja merenggut nyawanya. Setelah itu James memutuskan untuk ke ruangan kapten. Tapi ruangan itu dikunci rapat. Dan mengingat James hanyalah penumpang, jadi dia tidak bisa masuk ke ruangan itu. Jadi James berusaha untuk membongkar pintu itu. Dia memalu, mengelas, dan menghancurkan pintu itu. Tapi sayangnya pintu itu begitu kokoh karena memang pintu itu dirancang untuk menahan kekedapan udara di saat pesawat itu mengalami kerusakan. Di tengah keputusasaan itu James menemui Arthur, yaitu ialah robot android tadi. Di sini James bercerita kalau dia dalam masalah besar. Dia akan terjaga di tempat ini sendirian. Kemudian Arthur berkata, di tengah kemalangan pasti ada sebuah keberuntungan. Begitu pula dengan keadaan James sekarang. Daripada memikirkan di mana dia berada, lebih baik dia menikmati segalanya. James bingung dengan perkataan dari android ini. Jadi, Arthur menjelaskan kalau nikmati saja hidupmu. Setelah itu James mulai menikmatinya. Dia berkunjung, menetap, bahkan tidur dan tinggal kamar paling mewah di pesawat itu. Tanpa ada satu orang pun yang bisa melarang. Bahkan dia bersenang-senang dengan berbagai macam hal di pesawat itu. Tapi lama-kelamaan James merasa bosan karena James tidak bertemu dengan manusia lainnya. Setelah bangun dari tidurnya, James berjalan dengan sebotol minuman di tangannya. Dia berjalan menuju kumpulan kapsul hibernasi. Kemudian dia melempar botol itu. Dia merasa sangat kesal dan juga marah. Kemudian James melihat sebuah ruangan yang terdapat baju luar angkasa di sana. James melihat baju itu dan mulai memeluknya. Terlihat di sini James sangat kesepian. Dia butuh orang lain untuk menemani dirinya. Kemudian James memutuskan untuk keluar dan bersenang-senang di luar angkasa. Saat pintu dibuka, James terlihat kagum dengan keindahan semesta, seperti lautan bintang dan ngarai dalam yang tidak berujung. James menatap dan melihat sangat jauh. Kemudian dia mematikan magnet di sepatunya. Dia mulai menyelami lautan semesta ini. Seakan-akan dia bisa meraih tiap bintang yang ada di tangannya. James mulai menangis. Dia meratapi hidupnya, meratapi keadaannya, seperti bintang-bintang itu. Bintang itu terlihat sangat dekat, tapi tidak mudah untuk diraih. Begitu pula dengan orang-orang yang berada di kapsul. Mereka sangat dekat, tapi mereka tidak bisa menemaninya. Kemudian James kembali ke kapal. Dia melepaskan baju pelindung itu dan kembali ke pintu kedap udara. Dia demikian frustasi. Dia ingin membuka pintu itu tanpa menggunakan baju luar angkasa. Bila dia melakukan itu, dia akan mati seketika. James ingin membukanya, tapi butuh lebih banyak keberanian untuk melakukan itu. James berlari. Dia tidak bisa melakukannya. Dia memang takut sendirian, tapi dia juga takut kematian. James terus berlari. Dia tergelincir oleh botol yang dia buang sendiri. Di saat itulah dia menemukan seorang gadis di dalam tabung hibernasinya. Seorang gadis yang sangat cantik, memancarkan keindahan. Dia bernama Aurora. James menatap gadis itu begitu dalam, seperti namanya Aurora. Bagi James, gadis ini adalah selendang cahaya di Antartika yang menemaninya di tengah dinginnya salju yang menyelimuti. Begitu pula dengan Aurora, seperti cahaya bagi dirinya yang menghangatkan di tengah dinginnya kapal ini. Kemudian James mulai mencari tahu siapakah Aurora ini. Aurora ini adalah seorang penulis.
Semenjak saat itu, James sering berbicara mengenai Aurora kepada Arthur. Dia sangat semangat saat membicarakan Aurora. Tapi di sisi lain, James sangat kesepian. Bahkan dia berpikir untuk menonaktifkan kapsul milik Aurora. Tapi James masih berpikir apakah ini perlu. Namun, karena sudah tidak tahan dengan kesendiriannya lagi, James mengatakan kepada Arthur kalau dia akan membangunkan Aurora. You get to fly to another planet, but you'll die on. Say you were trapped. Kemudian James menghampiri kapsul Aurora. Dia langsung mengotak-atik kapsul itu yang membuat alatnya tidak berfungsi. Kemudian Aurora bangun. James bergegas pergi dari tempat itu agar dia tidak ketahuan. Di dalam kamarnya, James merasa sangat bersalah dan juga bingung. Apakah hal yang dia lakukan ini tidaklah kejam? Kemudian dia menenangkan diri dan keluar dari kamarnya dan berpura-pura seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Aurora yang berjalan di koridor mulai memanggil semua orang, tapi hanya James yang menyaut panggilannya. Dia bertanya kepada James, apakah dia awak atau penumpang? James menjawab kalau dia hanyalah penumpang. Di sini Aurora bertanya, kemana semua orang? Seharusnya awak atau kru bangun 1 bulan lebih awal daripada mereka. Tapi sayangnya para kru juga masih tertidur. Kemudian James membawa Aurora ke observatorium. Dia memperlihatkan kalau sisa perjalanan mereka tinggal 89 tahun lagi. Aurora terkejut dan dia mulai panik dan berlari menuju kapsul hibernasinya. Kemudian James menjelaskan, untuk kembali ke mode hibernasi, mereka membutuhkan peralatan khusus. Kapsul ini hanya dirancang untuk sekali pakai. Bila sudah terbangun, maka kapsul ini tidak bisa lagi digunakan. Kemudian James dan Aurora menuju ruang awak. Di sana mereka melihat kalau orang-orang masih tertidur. Bahkan Aurora melihat alat-alat yang ditinggalkan oleh James di tempat itu dalam upayanya untuk membangunkan orang itu. Karena masih dalam keadaan linglung setelah terbangun dari hibernasi, Aurora memutuskan untuk kembali ke ruangannya. Dia ingin beristirahat dan memikirkan apa yang akan terjadi berikutnya. Kemudian James menemui Arthur dan berkata kepada Arthur, sebaiknya dia jangan mengatakan apapun kepada Aurora. Biarkan dia sendiri yang mengatakan itu kepada Aurora. Arthur berkata, baiklah. Di lain cerita, Aurora terbangun dari tidurnya. Kemudian dia menuju pusat informasi untuk menanyakan kenapa kapsul itu bisa rusak. Kemudian Artificial Intelligence mengatakan kalau kapsul itu tidak mungkin rusak. Dari 1000 kali perjalanan, tidak pernah ada kerusakan yang terjadi. Kemudian James datang. Kemudian James mengajak Aurora menuju kantin. Di saat mereka makan, terlihat Aurora mengamati bagaimana James hanya makan makanan sederhana. Aurora bertanya, ternyata seleramu sederhana. Tapi James berkata, kalau dia bukanlah penumpang kelas emas, jadi hanya ini makanan yang bisa dia dapat. Kemudian Aurora memesan makanan lagi untuk diberikan kepada James. Karena terlihat James tampak menyedih. What about the infirmary? I checked it out. It's just scanners and an autodoc. And then I read the manifest. It's mostly farming stuff. We could build our own. We can't. Jim, you're not. Kemudian setelah itu, Aurora menuju ruang kesehatan dan menghampiri kapsul medis. Dia mencari cara agar dia bisa berhibernasi lagi. Dia mencari semua data dan file di komputer di kapal itu. Tapi sayangnya, aksesnya dibatasi karena semua hal mengenai hibernasi merupakan hak paten dari seseorang. Jadi dia tidak akan diizinkan untuk mengakses hal itu. Di tengah keputusasaan dan rasa frustasinya, Aurora kembali ke ruang komando kapal. Dia berusaha untuk membuka palka di kapal itu. Tapi sama seperti James, dia pun gagal. Di tengah keputusasaannya, Aurora mulai melakukan hal-hal yang dia sukai, seperti berenang dan juga berjogging. Tapi sayangnya, hal itu tidak cukup untuk menyembuhkan rasa takutnya untuk sendirian. Kemudian di keesokan harinya, Aurora memutuskan untuk mewawancarai James. Dia bertanya kepada James, apa yang menjadi alasan dia pergi dari bumi menuju Homestay 2. James menjelaskan kalau dia adalah seorang mekanik. Sedangkan di bumi, orang-orang tidak membetulkan barang lagi. Setelah barang itu rusak atau bahkan setengah rusak, mereka langsung membuangnya ke tempat sampah. Tapi di Homestay 2, keahliannya sangat dibutuhkan. Karena mungkin dia bisa memperbaiki sesuatu di tempat itu dan tentunya memulai kehidupan yang baru. Setelah pembicaraan yang panjang itu, Aurora dan juga James berjalan menuju ruang hibernasi. Di sini Aurora berkata kalau dia sangat pandai mengenal seseorang, yang membuat James tersenyum dan memandangi Aurora. Kemudian mereka memainkan sebuah tebak-tebakan.
mengenai orang yang tidur di kapsul hibernasi itu. Semisal, siapakah wanita ini? Siapa namanya? Dan apa pekerjaannya? Aurora menjawabnya dengan salah. Kemudian James memberikan pertanyaan lagi kepada Aurora. Pria ini bekerja sebagai apa? Aurora menjawab, pria ini bekerja sebagai akuntan. Dan jawaban itu juga salah, karena pria ini bekerja sebagai tukang kebun. Kemudian James mengajukan pertanyaan lainnya. Bekerja sebagai apakah wanita ini? Tapi kali ini, Aurora benar menjawabnya, bahwa wanita ini bekerja menjadi seorang bidan. Bahkan di masa depan, bidan merupakan pekerjaan yang cukup jarang, karena semuanya digantikan oleh dokter dan juga kapsul medis yang kita temui tadi. Kemudian mereka terus berjalan menuju observatorium. Di sini James bertanya, alasan Aurora menuju Homestay 2. Di sini Aurora menjelaskan kalau ayahnya juga seorang penulis, dan hal yang paling menyedihkan dari seorang penulis ialah tidak memiliki banyak pengalaman. Jadi untuk mendapatkan pengalaman yang otentik, Aurora memutuskan untuk melakukan perjalanan panjang, yaitu menuju Homestay 2. Setelah sampai di Homestay 2, dia akan tinggal di sana selama 1 tahun, lalu kembali ke bumi, yang membutuhkan perjalanan selama 250 tahun. James sangat terkejut dengan bagaimana wanita ini akan melakukannya. Tapi kemudian Aurora bertanya, apakah ada hal yang bisa kita lakukan di sini, semacam hiburan? Kemudian James membawa Aurora ke sebuah simulator dansa. Tapi terlihat di sini Aurora sangat canggung, yang membuat mereka tidak mendapatkan poin. Tapi permainan tidak berhenti di situ. Aurora diajak oleh James untuk bermain basket. Tapi untungnya kali ini Aurora bermain cukup baik. Dari sinilah kedekatan mereka dimulai. Bahkan saat mereka bertemu dengan Arthur mulai mengatakan sesuatu yang baik kepada mereka berdua. Tapi kemudian senyum di wajah Aurora menghilang. Aurora berkata, untuk sesaat dia lupa kalau hidupnya telah hancur. Untuk menenangkan diri, dia memutuskan untuk berenang. Sedangkan Arthur berkata pada James, kau melakukan pilihan yang bagus. Dia adalah gadis yang sungguh luar biasa. Di saat Aurora berenang, James tanpa sengaja lewat di dekat kolam renang. Dia melihat gadis itu begitu cantik. Dengan berlatarkan bintang-bintang di sebuah jendela, membuat Aurora tampak sempurna. James menatap penuh dengan kebahagiaan dan senyuman. Tapi saat Aurora sadar ditatap oleh James memalingkan pandangannya. Tapi karena sudah ketahuan, James pun hanya tersenyum. Setelah itu, James membuat salah satu alat kebersihan bisa dia kendalikan dan kemudian menghampiri Aurora yang sedang berada di observatorium dan memberikan secarik surat, yang dimana surat itu mengatakan kalau James ingin mengajak Aurora makan malam. Kemudian Aurora mengirimkan surat itu kembali dan Aurora mengatakan kalau dengan senang hati dia akan mengikutinya. Dari sinilah kedekatan mereka menjadi semakin akrab. Harapan James terhadap Aurora perlahan-lahan menjadi kenyataan. Kemudian di malam itu James menjemput Aurora dengan setelan yang sangat rapi untuk mengajak dia bermakan malam. Di makan malam itu Aurora menceritakan tentang masa lalunya, tentang ayahnya yang seorang reporter perang. Bahkan ayahnya memiliki beberapa kekasih di beberapa tempat. Bahkan di karya tulis ayahnya sering mencantumkan nama Aurora dan menceritakan seperti apa putrinya. Dari sinilah keakraban mereka menjadi semakin dekat. James mengajak Aurora menuju ruang kedap udara. Di sana, James meminta Aurora untuk mengenakan baju luar angkasa. Tapi sayangnya setelan dressnya membuat dia tidak bisa melakukan itu. Tapi Aurora meminta James untuk berbalik dan dia mulai melepas bajunya dan diganti dengan baju luar angkasa. Kemudian mereka keluar untuk melihat lautan semesta. Aurora takjub, tapi di sisi lain dia juga takut. Tapi kemudian James memegang tangannya dan berkata, percayalah. Lalu James mematikan magnet di sepatu mereka pun melayang. Untuk sesaat Aurora menjadi sangat bahagia. Dia memandang James dan berkata terima kasih. Setelah itu mereka kembali ke ruangan. Mereka melakukan hal yang paling diinginkan oleh James. Di malam itu, James menjadi laki-laki yang paling bahagia. Tidak hanya sampai di situ, mereka menjadi sepasang kekasih, hidup bersama, bahkan melakukan semuanya di tempat yang mereka inginkan. Toh, di tempat itu tidak ada orang lain lagi. Kemudian, Avalon melintasi sebuah bintang untuk mengambil momentum agar Avalon bisa melaju lebih cepat. Aurora dan juga James menuju ruang observatorium dan melihat keindahan dari bintang dari dekat. Terlihat di sini Aurora takut, dia memeluk James dengan erat. Tapi di sisi lain, dia juga takjub akan keindahan bintang itu.
Going to ask for my ID? I might not be old enough. Kemudian mereka menemui Arthur. Di sini Arthur tanpa sengaja mengatakan kalau yang merusak kapsul milik Aurora ialah James. Aurora bertanya kepada James, apakah dia benar yang merusaknya? James tidak bisa berkata apapun. Dia mengatakan kalau memang dia yang merusaknya. Aurora sangat kecewa dan marah. Dia menangis, berlari menuju kabinnya. Di sini dia menjadi sangat heran kepada James kenapa dia bisa menjadi sangat setega itu. Tapi di sisi lain dia juga sadar kalau James sedang kesepian. Dia adalah satu-satunya manusia yang masih bangun di tempat itu. Di malam harinya Aurora sudah sangat marah kepada James. Dia menghampiri kabin milik James, mulai memukul dan menendang James. Tapi James hanya pasrah dan terdiam di saat Aurora mengambil sebuah tongkat besi dan akan menghantamkan ke arah James. James hanya pasrah tak berkata apapun sambil menatap Aurora. Aurora mengalami perasaan yang sangat rumit. James adalah pria kejam, namun baik yang memberikan harapan dan juga menyingkirkan kesepian Aurora. Aurora tidak bisa melakukannya, dia pun pergi dari tempat itu. Di pagi harinya Aurora berolahraga seperti biasa. James dengan mengerah suara meminta maaf kepada Aurora. Tapi Aurora sudah sangat kecewa, bahkan dia tidak ingin mendengarkan kata-kata dari James. Semenjak saat itu, hubungan yang baik dan manis telah menjauh di antara mereka berdua. Di lain cerita, sistem pada kapal itu mulai mengalami malfungsi akibat kerusakan yang terus meluas, tapi mereka masih belum menyadari. Di keesokan paginya, saat Aurora akan menuju kantin, dia melihat di tengah geladak terdapat sebuah pohon yang baru saja ditanam oleh Jim. Di sini dia menyentuh pohon itu. Dia merasa sudah sangat lama tidak melihat pohon itu. Kemudian dia pergi ke kantin untuk sarapan. Tapi sayangnya mesin di kantin itu mulai rusak dan mengeluarkan banyak makanan. Begitu pula dengan Jim. Liftnya rusak yang membuat dia hampir saja terjebak di tempat itu. Tapi kemudian terdapat suara yang sangat asing. Pengeras suara mengeluarkan sebuah suara dari seorang pria yang tidak pernah terdengar suaranya. Pria ini bernama Gus Marcuso, seorang awak geladak. Dia bertanya, siapa yang menanam pohon di kapal? Kemudian James dan Aurora berlari menuju geladak. Di sana terdapat seorang pria paruh baya yang berdiri tepat di bawah pohon dan bertanya siapa yang menanam ini. James mengatakan kalau dia yang menanamnya. Setelah itu, Aurora, Gus, dan juga James berjalan menuju anjungan kemudi. Di sana, mereka mulai mengecek kerusakan. Tapi tidak ada diagnosa yang ditampilkan oleh kapal itu, yang membuat Gus sedikit keheranan. Seharusnya bila kapal ini mengalami kerusakan, ada daftar kerusakan yang muncul di tempat ini, tapi sayangnya tidak ada. Kemudian mereka pun pergi. Tapi saat mereka pergi, Gus hampir saja tertimpa sebuah robot yang jatuh di atasnya. Gus berkata, ini tidak pernah terjadi. Kemudian James menimpali kalau ini ada yang ke-15 kalinya. Gus makin heran, apa yang terjadi dengan pesawat ini? 15 robot rusak dan 3 tabung hibernasi juga mengalami malfungsi. Kemudian mereka mengecek ruang hibernasi. Saat mengecek kapsul milik Gus dan juga James, mereka menemukan memang kapsul ini rusak secara alami. Tapi milik Aurora, ini sengaja dirusak. Dari sinilah Gus menyadari kalau James sengaja merusaknya. Dia berkata kepada James, apakah yang melakukan ini? Setelah itu James mengakuinya. Kemudian Gus bertanya, berapa lama kau terjebak di tempat ini? Dia mengatakan kalau 1 tahun 3 bulan. Gus hanya terdiam, tapi kemudian dia berkata, tetap saja kau benar-benar kurang ajar. Kemudian Gus pergi. Singkat cerita, di anjungan kemudi, Gus memeriksa kerusakan. Tak lama berselang Aurora datang dengan membawa beberapa berkas. Di sini Aurora berkata kepada Gus, apakah dia tahu kalau James sengaja merusak alat hibernasi itu? Gus dengan sedikit acuh tak acuh mengatakan kalau dia mengetahuinya, tapi dia mengatakan kalau itu bukan urusannya karena ada beberapa pekerjaan yang harus dia lakukan. Tapi Aurora mulai membentak dan berkata, James kejam dan ini adalah sebuah kejahatan. Kemudian Gus menatap ke arah Aurora dan berkata, iya, dia benar-benar jahat dan kejam. Seperti orang yang tenggelam. Orang tenggelam cenderung akan menyeret orang lain untuk tenggelam bersamanya. Gus pergi dari anjungan kemudi dan Aurora hanya terdiam mendengarkan kalimat dari Gus itu. Di malam harinya saat mereka tertidur, tiba-tiba kapal kehilangan daya. Sistem gravitasi melemah yang membuat Aurora yang sedang berenang harus terjebak di gumpalan air yang melayang. Dia tidak bisa pergi dari tempat itu. Dia hampir mati tenggelam. Begitu pula dengan James yang tertidur, kemudian dia melayang. Dia terjatuh saat sistem kembali.
Dia mencari Gus di kabinnya dan mereka mulai memeriksa kerusakan. Gus berkata, bila kerusakan sudah mencapai sistem gravitasi yang notabene adalah sistem utama di pesawat ini, maka pesawat ini benar-benar dalam keadaan yang sangat berbahaya. Sewaktu-waktu pesawat ini bisa mengalami kerusakan total dan membunuh 5.000 awak. Give me risk analysis. A mission critical failure is imminent. Ion drive. Kemudian mereka menuju ruang mesin, tapi ruang mesin ini sangat besar, bahkan melebihi 7 stadion. Mereka tidak tahu harus memulai dari mana. Kemudian Gus pun terjatuh. Dia dibawa ke ruang perawatan. Terdapat lebih dari 600 sesuatu yang tidak beres di tubuhnya. Sistem pemindai dari kapsul medis itu mengatakan kalau tidak ada satupun perawatan yang bisa menghentikan proses kematiannya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memberikan obat penahan rasa sakit. Gus pun pergi untuk menenangkan diri di dalam kabin. Tak lama berselang, sistem mulai mengalami malfungsi. Kapal perlahan-lahan kehilangan gravitasi dan menjatuhkan beberapa robot yang membuat James dan juga Arthur mencari Gus di mana. Gus berada di ruang observatorium. Di sini, Gus tampak pucat dan mengatakan kepada James dan juga Aurora kalau mereka seharusnya saling menjaga. Kemudian Gus memberikan identitasnya kepada James untuk bisa dia gunakan untuk memperbaiki kapal ini. Dan kemudian Gus pun mengembuskan nafas terakhir. Tapi sebelum suasana tenang, kapal mengalami malfungsi lagi. Mereka harus mencari sumber kerusakannya. Akhirnya mereka mencarinya dengan manual, memeriksa bagian per bagian. Sampailah mereka di salah satu kompartemen yang tidak bisa dibuka. Setelah mereka memaksa untuk membuka, terdapat lubang besar yang membuat Aurora hampir saja tersedot keluar angkasa. Tapi untungnya James dapat mengatasi dan menutup lubang itu. Dan ditemukan bahwa komputer pengontrol dari fusi reaktor mengalami kerusakan akibat pecahan asteroid itu. Dan mereka harus mengganti bagian yang rusak itu. Kemudian James mencari peralatan yang tepat dan menggantinya. Tapi sayangnya, sistem pendinginan otomatis tidak bekerja yang harus dibuka secara manual. Tapi sayangnya, panel kontrolnya tidak bisa digunakan. Dan James harus membukanya secara manual dari luar. Outer door non-responsive. Open that door and cool the reactor down to the holes in the outside. Kemudian James berkata kepada Aurora kalau dia harus mendinginkan reaktor ini secara manual. Jadi dia akan keluar untuk membukanya secara paksa. Di sini Aurora berkata, apa yang akan terjadi padamu? Kemudian James mengambil alat lasnya dan memotong salah satu pintu tahan api. Kemudian dia berkata, mungkin ini akan membantu. James pun bergegas menggunakan baju luar angkasanya dan segera keluar. Kemudian Aurora berkata, tolong kembalilah. Aku tidak bisa hidup di pesawat ini sendirian. Kemudian James keluar dan mulai membuka palka pintu kedap udara. Tapi sayangnya pintu itu macet, harus ditahan agar tetap terbuka. James mengatakan kepada Aurora mengenai kondisinya dan dia harus segera membukanya. Aurora awalnya menolak karena itu bisa membuat James terbakar hidup-hidup, tapi tidak ada pilihan lain. James berkata, di sini ada lebih dari 5.000 awak. Bila dia tidak melakukan itu, mereka semua akan mati. Dengan terpaksa Aurora membuka pintu itu yang membuat James terbakar dan terlontar keluar dari kapal luar angkasa. James hampir saja mendekati pendorong dari pesawat itu, yang membuat dia hampir saja tewas terbakar. Tapi karena dia membawa pintu tahan panas itu, dia melemparkannya, yang membuat gaya dorong dari pintu itu membuat James menjauhi sistem pendorong itu. Tapi sayangnya dia tidak bisa kembali. Talinya putus, dia semakin menjauhi kapal, dan udara di kostum itu pun menjadi semakin kritis. Aurora bergegas menggunakan baju antariksanya dan mulai memindai di mana letak James berada. Dia bergegas keluar dan menyelamatkannya. Di saat dia hampir meraih James, karena benturannya terlalu keras membuat James terpental agak menjauh dan dia tidak bisa meraihnya. Di tengah keputusasaan, karena hampir saja kehilangan pria yang dia cintai, dia melihat seutas tali yang mengikat pada Jane. Dia pun mulai menariknya. James pun dibawa ke dalam pesawat dan dimasukkan ke kapsul medis. Tapi sayangnya dia sudah kehilangan nyawa. Kemudian Aurora memerintahkan kepada kapsul medis untuk melakukan penyelamatan. Aksesnya ditolak karena dia hanyalah seorang penumpang. Kemudian dia menggunakan ID dan juga kartu milik Gus. Kemudian prosedur penyelamatan pun dimulai. Setelah prosedur itu, James tampak tidak bergerak. Dia hanya terdiam. Aurora hampir saja putus asa. Tapi saat mendengarkan James bernafas, Aurora menjadi sangat lega. Aurora langsung membuka kapsul medis itu dan memeluk James. Dan James pun terbangun dan berkata, apakah kau yang membawaku kembali? Aurora dengan senyum
dan tangisnya, dia mengatakan kalau dia memang membawanya kembali. Dan kapal itu pun terselamat. Kemudian hari-hari yang tenang kembali ke Avalon. Kapal itu mulai memperbaiki dirinya. Begitu pula dengan Aurora yang membantu Arthur untuk merias dirinya akibat kerusakan yang diterima saat kapal itu mengalami malfungsi. Di lain cerita, James berada di ruang medis. Dia melihat kapsul itu memiliki potensi untuk menghentikan metabolisme dari tubuh yang membuat mereka bisa berhibernasi. Kemudian dia menjelaskan kepada Aurora. Tapi Aurora berkata, bila dia melakukan itu, bukankah kau nanti akan sendirian? Tapi di sini James berkata kepada Aurora kalau dia sudah pernah sendirian, dia akan baik-baik saja. Kemudian Aurora berkata, aku tidak akan bisa menemuimu lagi. Kemudian James berkata, aku akan selalu menemuimu. Setelah itu mereka pun memakamkan Kapten Gus dengan cara menerbangkannya ke luar angkasa. Semenjak saat itu mereka menjadi semakin dekat, bahkan hubungan mereka semakin membaik. 88 tahun kemudian, seluruh awak dari Avalon dibangkitkan dari tidurnya. Kemudian terdengar suatu narasi dari Aurora yang mengucapkan selamat kepada seluruh awak dari Avalon yang telah sampai di Homestay 2. Aurora menceritakan semua kisahnya kepada seluruh awak, bagaimana kehidupannya, pertemuannya, dan juga apa yang terjadi dengan pesawat itu. Sebuah kebahagiaan yang tidak terkira dan tidak terhingga. Di sisi lain, kapten dan seluruh awak kru dari Avalon memasuki kabin, dan mereka dikejutkan dengan pohon dan juga taman yang menghasilkan buah-buahan yang segar. Mereka heran kenapa kapal Avalon ini menjadi tempat yang begitu indah, dan film pun berakhir. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari Passenger. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita romantis ini. Jangan lupa like, subscribe, podcast film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good